Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaumul arbi'a, hari ke-10 dari bulan Januari 2024, bertepatan dengan 27 Jumada al-Akhirah 1445 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Al-Quran dalam pembahasan ilmu tafsir dan qiraah asyarah dari surat Al-Lail. Dan kita sampai pada kesempatan hari ini ayat ke-19. Maka langsung kita masuk kepada ucapan Allah Jalla wa'ala dari qiraah Hafs an Asim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Ucapan Allah wa ma, maka semuanya muraqqaqah. Li ahadin kulluha muraqqaqah. Indahu kulluha muraqqaqah. Min ni'matin kulluha muraqqaqah. Tujza kulluha muraqqaqah. Maka ayat ini semuanya adalah muraqqaqah, sehingga kita baca dengan flat. Waw, mim dan alif semuanya muraqqaqah. Dan alif di sini alif hukumnya mad tabi'i, dibaca 2 harakat. Wa ma li ahadin, semua di sini huruf muraqqaqah. Dan ahadin di sini tanwin bertemu dengan ain. Li ahadin indahu, maka tidak dibaca indahu, tetapi li ahadin indahu. Tanwinnya jelas karena di sini dia dalam keadaan idhar al-halqi. Makna dari idhar, li ahadin tanwinnya dibaca dengan jelas di saat bertemu dengan huruf al-halq. Dan huruf al-halq adalah diantaranya ain. Dia adalah huruf al-halq yang makhrajnya wusta dari al-halq, sehingga tanwinnya dibaca dengan jelas li ahadin indahu. Namun indahu, ain, nun, dal dan ha, meskipun semuanya muraqqaqah, maka nun as-sakinah bertemu dengan dal berbeda dengan tanwin bertemu dengan ain. Maka indahu di sini hukumnya ikhfa, sehingga nun as-sakinah dibaca dengan ikhfa makhrajnya dari khayshum, dari hidung. Indahu, indahu, indahu. Maka dia hukumnya 2 harakat dan hukumnya dari al-khayshum, maka dinamakan dengan al-ikhfa al-hakiki. Min ni'matin, sebelum itu indahu di sini ha dhamir, dan ha dhamir mempunyai hukum mad silah. Kapan? Jika terpenuhi surut yang lain. Pertama, di awal sebelum dari dhamir berharokat, dan yang kedua setelah ha dhamir berharokat. Maka di sini lihat inda, inda, maka da berharokat. Hu, maka ha di sini dhamir, dan min. Jadi indahu min, maka terpenuhi syarat madsilah as-sughra. Kenapa as-sughra? Karena mim bukan dari hamzah,
indahu min. Maka cukup dengan 2 harokat saja. Maka di sini min ni'matin mempunyai hukum juga. Nun sakinah bertemu dengan nun al-mutaharrik. Min ni'mah mempunyai hukum idgham. Udghiman nun awal yang sakinah kepada nun yang kedua mutaharrikah dengan kasrah. Maka dimasukkan nun kepada nun jadi idgham. Dan idghamnya di sini idgham kamil ay bi gunnah. Maka mempunyai 2 harokat. Min ni'mah, min ni'mah. Adapun ucapan ni'mah, maka sebelumnya atau nikmah kita masuk tidak apa-apa. Maka di sini karena idgham, maka nunnya dimasukkan kepada nun yang kedua, min ni'mah. Dan adapun makhraj ain, maka ni'mah dia adalah makhrajnya makhraj al-halq, dan dia adalah wusta dari al-halq, di halq yang pertengahan, ni'mah. Dan adapun dari segi sifat, maka ni'mah dari sifatul ain dia adalah jahr. Maka ain di saat disukunkan tidak keluar nafas seperti huruf-huruf yang kaf dan ta dan sin dari fahathahu syakhsun sakata, yang di sini dinamakan lawannya dengan hams. Maka di sini ain hukumnya jahr karena termasuk dari sifat al-jahr. Maka di saat disukunkan dia tidak keluar nafas. Min ni'. Adapun sifat yang kedua bainiyah. Apa makna bainiyah? Dia di antara syiddah dengan rokhawah. Maka ain di sini meskipun tidak keluar nafas, ni'mah, namun di sini dia bainiyah. Maknanya bukan rokhawah terlalu panjang seperti ha jika disukunkan, ihdina, ataupun seperti dza, wa idz qala, dan huruf-huruf rokhawah yang lain seperti zai juga, iz, az. Maka di sini bainiyah adalah dia agak panjang sedikit meskipun tidak rokhawah. Maka ain di sini berhenti sebentar saja. Min ni', berhenti sebentar. Min ni'mah. Maka ini makna bainiyah antara syiddah dengan rokhawah. Kalau rokhawah panjang tadi. Wa idz qala ihdina. Adapun di sini sebentar, namun tidak syiddah. Adapun syiddah maka dia tidak boleh berhenti sedikit pun. Seperti misalnya to. Maka to misalnya sifat yang jahr dan syiddah. Matlub, mutmainnah, maka tidak boleh panjang. Dan di sini qalqalah juga mutmainnah. Adapun di sini ain maka dia agak sedikit ada jarak. Maka di sini kita baca dengan sedikit jarak. Indahu min ni'mah, nikmatin tujza.
Dan begitupun min ni'mah semuanya muraqqaqah. Dibaca datar, tidak ada tafkhim. Dan tujza, semua kalimat ini pun muraqqaqah. Dan tujza barakallahu fikum ta muraqqaqah wal jim kadzalik muraqqaqah. Tujza dan jim di sini sakinah mempunyai hukum sifat yang khusus. Sifatnya apa? Sifat qalqalah. Tujza karena masuk dari sifat yang tidak ada lawan, yakni qalqalah, dari baju di toko. Ba, jim, dal, to dan qaf. Maka ba, jim di sini dia. Jim disukunkan menjadi qalqalah. Tujza, tujza. Dan adapun dari sifat yang berlawanan jim ini, sifatnya jahr. Jika disukunkan tidak boleh keluar udara. Jajiju aj, tidak ada ajh seperti mahmus. Ta'at, kaf, ak, maka jim aj, tidak ada ajh. Dan begitupun syiddah, tidak keluar suara sama sekali. Berbeda dengan sifat-sifat rokhawah, seperti misalnya saudaranya kho dan ha, maka mempunyai sifat yang rokhawah. Misalnya ha disukunkan bah, bahar, dan kho bah. Maka jim tidak, dia sangat kuat. Dari sifat jahr tidak keluar nafas, dan sifat syiddah tidak keluar suara. Maka ketat. Tuj, kecuali sifat qalqalah, dan qalqalah tidak ada hubungannya dengan syiddah dan rokhawah. Tujza. Maka ini sifat jim dinamakan sifat yang qawi, karena bisa menahan makhrajnya dari udara yang keluar dan dari saut, suara yang keluar. Tujza, dan di sini turun dikarenakan qalqalah menjadi tujza, dan zai di sini pun muraqqaqah, dan alif layyinah sakinah sebelumnya fathah menjadi mad tabi'i. Maka di sini semua ayat atau satu ayat dari kalimat-kalimat yang ada semuanya muraqqaqah, sehingga tidak ada ketebalan di saat dibaca.